kita kembali lagi untuk melanjutkan prinsip kerja maya. Saya berikan beberapa contoh untuk balok. Jadi misalnya saya mempunyai beam seperti ini dengan E dan I yang konstan. Loh, tapi bagaimana momennya di sebagian dan di sebagian yang lain tidak sama? Jadi kita harus membagi. Jadi ini terdiri dari sisi AC ditambah sisi CD, sehingga bisa saya katakan ini saya bagi menjadi 2 dulu, L/2. Nah, untuk daerah sini semuanya sama, tapi di sini berbeda. Jadi saya bagi. Kita lanjutkan lagi dengan penerapan prinsip kerja maya untuk struktur portal. Nah, saya punya struktur seperti ini. A dan B adalah kolom, B sampai D adalah balok. Perhatikan lagi, AB kolom itu mempunyai kekakuan 2 EI, bukan EI tapi 2 EI, berbeda dengan BD baloknya yang mempunyai kekakuan EI. Nah, di B ada gaya dorong horizontal sebesar 2 kN ke arah kanan. Kemudian di C ada gaya vertikal 6 kN yang menyebabkan seharusnya balok BD ini melendut, ya, melendut. Nah, kalau di D adalah roll, sementara di A adalah sendi, kira-kira bagaimana deformasinya? D sebagai roll tidak bisa naik turun. Begitu juga A sebagai sendi juga tidak bisa naik turun, bahkan kanan kiri. Tetapi D sebagai roll bisa ke kanan kiri. Nah, sehingga 2 kN ini kok rasa-rasanya akan menyebabkan balok BD itu geser. Menjadi bergeser ke kanan, boleh bergeser ke kanan, tetapi A di sini tetap. Kemudian selain itu, gesernya balok BD ke kanan itu tidak akan menyebabkan balok BD menjadi lebih pendek, karena di sini balok tidak mengalami pemendekan akibat tekanan dari 2 kN. Nah, balok ini akan bergerak bersama-sama. Jadi pergeseran D ke kanan akan diikuti pergeseran dengan besaran yang sama dan arah yang sama seperti di D. Jadi B dan D bergerak dengan bergeser bersama-sama. Oke, kita coba untuk menggambarkan bagaimana lendutan yang terjadi. Akibat 2 kN, taruhlah D berpindah ke sini, dan dengan besaran yang sama, ini secara horizontal, ya, B juga berpindah dengan besaran yang sama, sehingga C pindah juga ke sini, gitu, dan BD melendut karena C mengalami di atasnya ada gaya 6 kN. Jadi C mesti turun. Dari sini C mesti turun. Jadi saya punya gitu, ya. Dan bisa saya gambarkan, oke, bisa saya gambarkan di sini seperti ekstrimnya seperti ini. Itu adalah balok B, C, D akhir, ya. Jadi ini pindah ke sini.
Bagaimana dengan kolom AB? Perhatikan, awal dari hubungan balok dan kolom di sini adalah tegak lurus. Sehingga apabila terjadi apabila terjadi perubahan, maka ini tidak boleh menjadi patah atau menjadi deformasi yang besar-besaran gitu ya. Tidak boleh terjadi deformasi yang besar-besaran, sehingga hasil akhirnya pun antara balok dan kolom harus merupakan kira-kira ini tidak boleh berubah menjadi di luar 90 derajat. Jadi kemungkinan ini tetap ini 90 derajat. Kalau ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Sehingga kalau kita lihat A kemana-mana, nggak boleh. A tetap di situ, jadi A final di sini. Apakah di A ada putaran sudut? Iya, karena A bukan jepit. A adalah sendi, jadi A mempunyai rotasi. Jadi ini adalah gambar akhir dari defleksi portal ABD saya. Jadi di D ada rotasi? Ada. D ada rotasinya. Di B ada rotasi? Ada. Di A ada rotasi? Ada. Di C ada rotasi? Tidak tahu. Kemungkinan ada, kemungkinan sama dengan 0, tapi seharusnya ada rotasi. Besarnya berapa? Kita tidak tahu, tapi yang jelas di sini bentuk akhir dari balok saya seperti itu, ya. Oke, seperti itu, dan kolomnya seperti ini. Nah, satu-satu yang mau diminta ini ada 3. Vertikal di C, berarti ini maksudnya ini berapa? Horizontal di D, berarti ini berapa? Ya. Kemudian yang terakhir, berapakah putaran sudut di D? Berarti yang diminta adalah theta di D. Itu. Jadi ada 3 yang ditanya. Apakah bisa dikerjakan sekaligus 3-tiganya? Tidak bisa. Perhatikan, prinsip kerja maya harus kita pahami satu persatu. Yang menyebabkan satu dulu. Yang menyebabkan delta vertikal di C, kita buatkan portal mayanya. Saya gambarkan di sisi sebelah sini. Jadi saya mempunyai portal kembar sama seperti itu, sama persis, yang menyebabkan titik mana yang diminta? Titik C. Titik C tidak ada lain-lain gaya selain gaya di titik C sini. Perhatikan sifat dari strukturnya harus tetap sama, ukurannya harus tetap sama, ukurannya semua tetap sama, tetapi karena yang diminta adalah defleksi secara vertikal di titik C, maka di sini yang kita terapkan adalah Q sama dengan 1. Seperti itu. Nah, ayo kita cari gaya-gaya dalamnya supaya kita bisa menerapkan itu tadi. Delta vertikal di C adalah berapa gitu ya. Oke, satu-satu. Oh, ternyata kolom itu 2 EI, balok itu 1 EI. Berarti harus terjadi pemisahan antara kolom dan balok. Baik, kita lihat satu-satu. Saya mempunyai batasan X1 di mana X1 itu mulai dari 0 sampai 20 meter dan X sama dengan 0 di A. Ini dia seragam di sini. Oke. Nah, kemudian ada lagi saya punya X2 di balok, ini kolom dan ini adalah balok. Ya, 0 X2 nya saya ambil dari sini, di mana X2 mulai dari 0 di A dan sampai dengan 10 meter,
berarti X2 sama dengan 0 juga di A, tetapi ini bergerak vertikal, ini bergerak horizontal, gitu ya. Nah, kemudian juga di balok yang sama, kenapa saya bedakan? Karena ini ada gaya 6 kN di situ, sehingga saya ingin X3 bergerak dari D. Maka ini beda sekali dengan double integral, di mana X-nya mengikuti gitu. Nah, mengikuti kalau double integral. Jadi X-nya terus gitu. Tapi kalau yang ini, X-nya bisa kita lihat dari kiri, bisa kita lihat dari kanan, sepanjang seluruh struktur itu integralnya sudah kita sapu bersih semua. Jadi mulai dari sini disapu ke situ, atau mulai dari sini kita menyapunya ke situ. Nah, kemudian oke, saya lanjutkan. Mulai dari 0 X3 sampai 10 meter, X3 sama dengan 0 di D, dan bergeraknya begitu. Ini X1, ini X2, ini adalah X3. Nah, untuk yang ini karena kita berlakukan hal yang sama untuk balok ini dan kolom ini, untuk balok ini dan kolom yang ini, seluruhnya harus mengikuti pattern yang sama. Sehingga di sini kalau saya lihat gimana ya cara membuatnya gitu kan ya. Jadi oh ini nggak ada yang bikin geser, ini nggak akan tergeser, ini balok BD nggak akan tergeser. Jadi mungkin gara-gara Q sama dengan 1 dia menjadi begitu. Terus kemudian karena ini tetap harus tegak lurus, maka dia menjadi begitu. Nah, menjadi begitu. Nah, perhatikan bahwa target kita di sini delta V dengan delta V di sini itu sama, dan itu yang kita cari, karena itulah kita menerapkan Q sama dengan 1 di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan gaya dalamnya? Nah, bagaimana ini? Kalau kita lihat, saya gambarkan dengan yang warna yang berbeda di sini. Nah, sigma momen di A sama dengan 0 kita terapkan untuk mendapatkan vertikal di D. Ya, jadi sigma momen di A sama dengan 0, maka saya mendapatkan VD, ya, VD dikali 20, ya, VD dikali 20 sama dengan 6 dikali 10 ditambah 2 dikali 20. Ya, jadi saya ulangi, sigma momen di A sama dengan 0, VD dikali 20 setara dengan 2 dikali 20 ditambah 6 dikali 10. Maka saya mendapatkan VD sama dengan 60 ditambah 40, ini 100 dibagi 20, 100 dibagi 20 berapa? 5 apa? Kilo Newton. Berarti ini adalah 5 kilonewton. Dengan mudah kita bisa mendapatkan ini 1 kilonewton. Mengapa? Karena total vertikal sama dengan 6. Nah, bagaimana dengan yang horizontal? Sigma horizontal sama dengan 0, maka saya mendapatkan gaya vertikal tahanan di titik A sebesar 2 kilonewton. Ini adalah masalah mektek biasa ya. Oke, karena itu kita bisa mulai untuk melihat potongan mulai dari X1 ini. Contreng ya. Kita beri contreng karena kita kerjakan itu dulu. Di sini ada 1 kilonewton dan di sini ada 2 kilonewton dan momennya adalah M1 gitu. Maka persamaan M1-nya adalah 1 kilonewton tidak berarti, tetapi di sini ada X1, maka saya mempunyai persamaan 2 dikali X1 positif
ayo kita memberikan tanda dengan warna ini supaya mudah untuk dicari. Gitu. Sekarang bagaimana dengan X2? X2 kita masukkan semuanya, potongannya. X2 karena dia mulai dari A, maka kita lihat gambarnya X2 seperti ini. Perhatikan 2 kilonewton di sini masuk. Dan ini adalah X2. Itu. Dan ini ada 1 kilonewton di A. Dan ini ada 2 kilonewton di A. Dan jarak ini ke sini adalah 20 meter, begitu ya. Oke, kita punya momen 2 di sini. Momen 2. Sigma momen di potongan ini sama dengan 0, maka kita mendapatkan M2 sama dengan 1 dikali X2, 1 dikali X2 ditambah 2 dikali 20 menjadi 40. Dan 2 kilonewton di sini tidak berarti. Maka ini adalah persamaan M2 saya. Saya beri tanda supaya nanti mudah didapatkan. Terakhir X3. X3 saya, karena saya melihat dari D, maka digambarkan dari D. D ada 5 kilonewton. Ini X3-nya dari sini. Ada lain selain VD? Tidak ada. Maka saya mendapatkan M3 sini. Ya. M3. Ini biar nggak nabrak sini, saya tulis di bawah. M3 sama dengan hanya 5 ini aja ya. 5 X3. Perhatikan X3 bekerja di mana, batasannya di mana. Saya beri tanda warna yang tersendiri. Oke. Hal yang sama kita kerjakan untuk portal mayanya. Kita lihat di sini portal maya ini sigma momen di A sama dengan 0 akan menyebabkan V di D berapa. Jadi tersendiri, bukan karena ini ya. Tidak sama dengan ini. Jadi ini kita lihat, saya beri yang sama seperti itu ya. Sigma momen di A sama dengan 0, maka saya mendapatkan VD yang ini, bukan VD yang itu ya. VD ini dikali sama ya. Ini A, ini D, VD dikali 20 sama dengan hanya merupakan fungsi dari ini 1 kali 10. Jadi positif ke atas, maka saya mendapatkan VD sama dengan setengah. Satuannya bisa kilonewton, satuannya bisa berapa tergantung mengikuti satuannya ini. Kalau satuannya ini kilonewton, berarti ini adalah 1 kilonewton, seperti itu. Nah, jadi ini VD-nya setengah, dan karena ini 1, maka akan menyebabkan VA juga setengah. Adakah gaya horizontal? Tidak ada, karena ini adalah gaya maya satu satuan di C. Nah, kemudian saya membuat cara yang sama seperti itu untuk daerah X1 ya. X1 saya punya di sini 1 kilonewton dan M1 kecil ya, karena ini maya ya. M1-nya jadi sama dengan 0. Karena di sini tidak ada gaya horizontal. Jadi M1-nya kebetulan sekali 0. Alhamdulillah 0 ya. Jadi bisa kalau dikalikan ini dikalikan ini bisa jadi 0 gitu. Senang kalau ketemu angka 0 tuh, senang guys. 0 itu adalah rahmat ya. Nah, kemudian saya beri tanda ini supaya 0 anugerah ini nanti bisa ditandai. Ini adalah hadiah ini ya. Nah, kemudian untuk X2 saya buat dengan cara yang sama seperti itu, tetapi
perhatikan di sini saya mempunyai, ini bukan satu karena ini setengah. Ya, jadi di sini ada setengah dan ini ada X2 begitu, dan momen M2 saya seperti itu, besarnya adalah setengah X2. Positif ya, saya beri tanda yang sama. Ini terus terakhir yang X3, saya buat rapat-rapat di sini aja supaya menghemat tempat. Saya capek menghapus bulan puasa ya, jadi saya beri seperti ini gambarnya. Perhatikan ini adalah X3, jadi di sini M3 saya, maka saya mendapatkan M3 adalah setengah dikali X3, positif. Jadi besarnya adalah setengah, gitu ya, dari X3. Yang sini setengah X2, yang di sini setengah X3. Saya kasih tanda biru supaya gampang dicari partnernya. Nah, sekarang menggabungkan. Jadi menggabungkan delta vertikal di C yang saya cita-citakan itu adalah integral X1 dari M1 dx1 gitu, ditambah, ini perhatikan EI-nya beda ya. EI-nya di sini M1 tuh EI-nya 1/2 EI. Nah, terus ini 1/EI, lain kan? Nah, untuk yang balok 1/EI, ini integralnya di X2, M2 kita kalikan dengan M2 juga, sesama patternnya, pasangannya. Untuk dari sisi ini sisi X2, ini sisi X1, dan ini sisi yang X3. X3 itu 1/EI juga, karena ini 1/EI, ini EI juga, maka diintegralkan untuk M3 dikali mayanya dx3. Ayo kita cari. Ini adalah yang warnanya hijau. Kemudian ini warnanya merah. Cari masing-masing. Dan yang terakhir ini warnanya biru. Alhamdulillah tadi dapat 0 gitu ya, ada yang 0. Nah, untuk yang 0 di sini langsung saya eliminasi karena ini M1-nya 2x1 dikalikan M1-nya di sini 0, ya sudah nggak usah saya hitung karena ini mesti 0. Jadi 2EI di sini tidak berpengaruh apa-apa, tinggal sisi sebelah sini. Jadi karena ini 1EI bisa saya keluarkan. 1EI integral dari X2-nya itu mulai dari 0 sampai 10. Nih, dipakai, diterapkan 0 sampai 10. M2-nya mana? M2-nya ini. X2 ditambah 40 dikali M2-nya mana? Cari temannya. Makanya kalau dikasih warna begini jadi jelas. Tambah 1/EI integral 0 sampai 10 juga karena X3 mulai dari sini ke sini. X3 ini. Kemudian M3-nya mana? Ayo kita cari warna biru. 5x3 dikali setengah x3 dx3. Ternyata gampang gitu ya. 1/EI yang ini jadi, oke, kita rapikan dulu. 1/2 x2 kuadrat ditambah 20 x2 begitu. Kemudian ini mulai dari 0 sampai 10 ditambah integral 0 sampai 10. Ini langsung 2,5 dibagi EI. Ini 2,5 x3 kuadrat dx3. Saya mendapatkan 1/EI ya, 1/6. Tuh,
Kebetulan sama ya, 0 sampai 10, 0 sampai 10, no problem. Bisa kita jadikan 1 ditambah 20 per 2, 10. X2 kuadrat. Ya. Kemudian ditambah ini 2,5 soalnya ya. Ini jadi 2,5 langsung, ini EI-nya sudah saya keluarkan. Ini jadi per 3. Jadi di situ 2,5 per 3 ya. X 3 pangkat 3 dari batasannya 0 sampai 10. Nah, ini silakan untuk dimasukkan, kemudian dihitung. Pada intinya hasilnya ini hati-hati dengan EI-nya ya, karena bisa jadi tidak sama seperti tadi. Ya, seperti tadi ternyata antara kolom dengan balok tidak sama. Ini silahkan untuk dihitung, dimasukkan angkanya, dan itu adalah hasil berapa vertikal di C. Jadi gampang ya. Nah, sekarang saya bikin PR. Jadi tolong dikerjakan apabila saya ingin mencari horizontal di H. Untuk kelas saya dikumpulkan minggu depan ya, jadi saya akan memberikan PR secara lengkap, tapi untuk yang portal ini sebelum saya lupa, saya akan memberikan PR-nya di sini segera. Jadi PR nomor 1 adalah apabila saya ingin mencari horizontal di D, bagaimana caranya? Silahkan dikerjakan seperti itu. Tentu saja gaya Ki bisa saya taruh di sini untuk mendapatkan horizontal di D atau horizontal di B, karena ini dan ini sama, atau bisa jadi saya letakkan saya dorong dari sama saja. Dikerjakan nomor 1. Kemudian nomor 2 yang diminta adalah berapa putaran sudut yang terjadi di D. Yang di D, maka tolong dikerjakan. Kita lihat yang di D, karena putaran sudutnya ini nanti gesernya ke sini nih. Ini geser ke sini. Terus ini kemudian begitu. Jadi begitu ya. Ya, karena didorong kemudian dia jadi begitu. Atau kita lihat kalau yang seperti ini berarti saya menerapkan, atau kalau kita pikir kok begini ya, nanti melengkungnya ke atas, padahal kalau dilihat nih melengkungnya ke bawah. Oh, permisalahannya mungkin salah. Beginikah? Misalnya begitu ya. Atau ada yang mau coba-coba? Nah, kita lihat. Kalau menurut saya ini dilengkungkan begini supaya lendutannya mengikuti. Kalau dia dilengkungkan begini, nanti begini dan gini. Jadi nanti mirip sama ini. Ini yang kita cari adalah berapakah theta di D. Nah, silahkan dicari. Ini ada PR1, PR2. Saya masih punya PR lain, persiapan untuk UAS. Nah, jadi Mas Panglima sudah siap-siap. Kalau online maka harus banyak ngeprint, karena semua PR dikumpulkan secara online, difoto dan diprint. Mari kita lihat di sini ya. Saya punya portal juga sama. Ini PR yang ketiga, tapi di sini dijepit dan saya beri beban dan saya dorong. Jadi ini 1 ton per meter. Ini sama seperti itu tadi, 20 meter, dan ini 20 meter, 2 EI dan EI. Ya, ini titik A, titik B, titik C. Kemudian yang ditanya adalah theta di C dan delta V
vertikal di C, delta horizontal di C. Jadi nomor 3 itu ada A, ada B, ada C. Ya. Kemudian beban ke horizontalnya kita beri berapa? 10 ton saja ya. Oke. Nah, kemudian lakukan perbandingan soal nomor 4, metode double integral, metode conjugate beam, dan prinsip kerja maya. Lakukan perbandingan, semuanya harus menghasilkan angka yang sama. Untuk ini saya mempunyai penebalan. Perhatikan, hati-hati di sini. Saya tebalkan. Jadi ini EI. Ini 3 EI. Di setengahnya, jadi separuh EI, separuhnya lagi 3 EI, hati-hati. A, B, C, ya, dan mendapatkan beban M, ya, mendapatkan beban M. Kemudian yang diminta adalah berapa delta di B dan berapakah theta di B. Jadi ini adalah 4 titik A, ini 4 titik B. Silakan untuk dikerjakan. Have fun. Mekban itu gampang. Oh, Panglima sudah tertawa. Kita lihat bahwa kalau menurut saya metode kerja maya itu adalah yang paling mudah memang. Nanti akan bisa dibandingkan antara ini, dan ini. Nah, silahkan untuk dibandingkan. Ketiga metode ini harus menghasilkan delta di B yang sama dan theta di B yang sama. Oke, saya akhiri dulu contoh soalnya. Nanti bisa kita lanjutkan lagi. Sesi berikutnya itu adalah menghitung defleksi atau deformasi rangka batang, ya, dengan menggunakan prinsip kerja maya. Tetap semangat dan tetap sehat selalu. Ya, kita melanjutkan akhir dari kuliah prinsip kerja maya. Masih ada lagi satu struktur yang belum kita bahas, yaitu rangka batang. Jadi kemarin sudah saya jelaskan tentang bagaimana menghitung deformasi pada balok, terus kemudian pada portal. Nah, yang terakhir ini saya tambahkan untuk rangka batang, prinsip kerja maya. Oke, kita lihat slide-nya. Jadi ini adalah akhir perkuliahan untuk prinsip kerja maya yang sangat mudah menurut saya, tidak sulit ya. Jadi tinggal mengaplikasikan.